Selamat siang, Bu Laras. Kami dari kelompok 2 TIA1 izin mempresentasikan mengenai jurnal 2 seperti dengan judul seperti berikut. Next. Lalu, untuk masalah ketiga yang menjadi fokus dalam kasus ini adalah tingginya perilaku berkendara beresiko oleh pengendara motor di area perkotaan Indonesia yang muncul akibat lemahnya budaya keselamatan yang berdampak kepada keselamatan pengguna, pengguna jalan lain yaitu pengemudi mobil dan pejalan kaki. Faktor psikologis yang menjadi masalah dalam kasus ini adalah beliefs, value, attitudes, dan juga norma sosial. Apa relevansi metode penelitian yang digunakan dalam jurnal dengan konsep ketiga? Metode yang digunakan dalam jurnal adalah reciprocal safety control, RSC model, dan juga behavior based safety atau BBS. Di sini untuk menganalisis perilaku pengendara motor serta persepsi pengemudi mobil dan juga pejalan kaki. Fokusnya adalah pada situasional seperti aturan tersebut, behavioral untuk perilaku, dan juga psikologikal seperti keyakinan dan persepsi. Jadi apa sih relevansi dengan konsep K3? K3 ini membahas tentang identifikasi answer X, persepsi hazard dan juga faktor situasional yang memengaruhi keselamatan. Yang pertama di jurnal ini, di sumber jurnal ini mengindikasikan adanya identifikasi perilaku kritis seperti unsafe act yang dapat memicu kecelakaan seperti zigzag, tidak memberi jalan untuk ambulans. Yang kedua adalah membahas faktor psikologis seperti keyakinan, yaitu norma sosial dan juga kontrol diri yang memengaruhi kepatuhan keselamatan. Dan yang terakhir adalah melibatkan persepsi para stakeholder seperti pengendara motor, pengemudi mobil, dan pejalan kaki yang merupakan bagian penting dari manajemen risiko untuk K3. Lalu untuk hasil penelitian menunjukkan hasil survei 6 perilaku kritis pengendara motor tersebut didapatkan dari hasil kuesioner dengan skala Likert 4 poin, never, rarely, often, dan very often terhadap pengemudi mobil dan pejalan kaki. Berdasarkan hasil survei tersebut, keenam perilaku kritis menunjukkan perilaku tidak aman yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama behavioral belief, yaitu keyakinan pengendara motor bahwa perilaku mereka tidak berbahaya atau dianggap membantu mereka bergerak lebih cepat. Yang kedua, norma sosial, yaitu perilaku tersebut dianggap wajar karena mayoritas pengendara motor lain melakukan pelanggaran yang sama. Yang ketiga, sikap terhadap perilaku, yaitu sikap pengguna motor menunjukkan ketidakpedulian terhadap dampak perilaku mereka pada keselamatan pengguna jalan lain. Yang keempat, behavioral control, yaitu pengendara merasa susah untuk mengubah perilaku tidak aman tersebut karena kebiasaan yang sudah terbentuk. Lalu yang terakhir, hambatan perubahan, kurangi penegakan hukum, minimnya teguran sosial menjadi hambatan utama yang membuat motoris sulit mengubah perilaku tidak aman. Next. Selanjutnya, apa hubungannya dengan teori K3? Yang pertama ada accident causation theory, di mana penelitian ini membuktikan bahwa kecelakaan atau perilaku tidak aman itu bukan merupakan suatu kejadian tunggal, melainkan adanya integrasi antara kejadian-kejadian lain. Kemudian ada BBS yang kaitannya dengan ABC model, di mana melalui BBS ini dapat diidentifikasi bahwa adanya perilaku kritis seperti penggunaan knalpot bising atau berkendara zigzag. Kemudian ada juga hazard identification, di mana menggunakan DSQ yang berfungsi sebagai hazard identification kualitatif. Kemudian ada juga human factors dan juga risk perception, di mana temuan pada penelitian ini menunjukkan adanya suatu bias kognitif, di mana adanya pengendara motor yang merasa aman saat melakukan tindakan yang sebenarnya berbahaya. Lalu yang terakhir ada organizational safety culture, di mana hasil studi menunjukkan bahwa RTO gagal membangun budaya keselamatan yang kuat sehingga menyebabkan masyarakat mengabaikan standar keselamatan. Next. Selanjutnya merupakan kekuatan dan kelemahan dari penelitian tersebut, di mana kekuatan dari penelitian ini yaitu menggunakan model RRC dan WBS yang sangat relevan dengan tujuan dari penelitian ini. Lalu untuk cakupan responden yang melibatkan 3 kelompok pengguna jalan seperti pengendara motor, pengendara mobil, dan juga pejalan kaki, yang mengibatkan bahwasannya hasil dari data itu akan sangat benar ataupun sesuai dengan maksud dan tujuannya. Selanjutnya yaitu start analisis regresi yang mampu mengidentifikasi perilaku kritis secara objektif sekaligus menggali aspek psikologis melalui belief system. Di mana selanjutnya adalah kelemahannya, di mana terletak pada penggunaan data self-report yang dapat mengakibatkan bias, di mana pengguna dapat merasa lebih baik dibandingkan pengguna yang lainnya. Lalu penelitian ini hanya terbatas pada Kota Bandung, di mana tidak dapat diterapkan di seluruh kota di Indonesia karena perbedaan alur lalu lintas dan lain sebagainya.
serta hasil yang hanya menggambarkan kondisi saat sehingga belum dapat menjelaskan perubahan perilaku untuk jangka panjang. Next. Oke, selanjutnya saya sekarang akan membahas apakah masalah ini masih relevan dengan sekarang di Indonesia. Penelitian ini masih sangat relevan dikarenakan seperti disebutkan di jurnal, pola pikir, persepsi resiko, dan perilaku pengendara motor di Indonesia masih menjadi penyebab utama. Kalau kita lihat di kondisi lapangan sekarang, bahkan terdapat beberapa pola pikir atau persepsi yang lebih parah di Indonesia. Berdasarkan data, ada dominasi sepeda motor dalam kecelakaan. Berdasarkan data 76,44% kecelakaan di Indonesia tahun 2024 dilibatkan oleh sepeda motor, bukan dikarenakan oleh faktor infrastruktur dan lain sebagainya. Kemudian faktor manusia masih menjadi penyebab utama, 94,63% kecelakaan menurut data Polri 2023 disebabkan oleh perilaku pengendaranya. Selanjutnya, beban sosial dan ekonomi yang ditimbulkan dikarenakan kecelakaan masih sangat tinggi. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu penerapan dari penelitian ini terhadap lingkungan kerja nyata, yang dimana berdasarkan penelitian tersebut ternyata didapatkan pola kejadian dan penyebab yang serupa dengan yang biasa terjadi di lingkungan kerja nyata, terutama dari faktor dari pengendara yang merasa bahwa tindakan yang tidak aman yang mereka lakukan itu tidak memiliki dampak negatif, yang dimana hal ini juga sering terjadi di tempat kerja nyata, yang dimana para pekerja itu menganggap bahwa unsafe action itu tidak menimbulkan dampak negatif. Maka dari itu metode yang digunakan di penelitian ini bisa diterapkan juga di tempat kerja, yaitu dengan melakukan observasi seperti melalui kuesioner. Yang dimana dengan adanya kuesioner ini, manajemen perusahaan bisa mengetahui dan mengidentifikasi apa-apa saja faktor yang menjadi penyebab utama dari kecelakaan di tempat kerja. Dan setelah menemukan faktor-faktor tersebut, manajemen bisa melakukan perbaikan dan pengendalian kecelakaan kerja seperti melalui pelatihan rutin kepada para pekerja dan juga melakukan penambahan alat-alat keselamatan seperti P3K dan juga APD. Manajemen perusahaan juga bisa memberikan apresiasi kepada para pekerja yang sudah menerapkan K3 dengan baik, yang nantinya hal ini bisa membuat pekerja itu sendiri lebih memacu dirinya untuk menerapkan K3 dan juga bisa memacu pekerja lain untuk melakukan hal yang serupa, sehingga K3 di tempat kerja bisa terlaksana dengan baik. Sekian dari kelompok 2, apabila ada salah kata mohon maaf, terima kasih.